Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Sahasika, NPM 092 06 kali 24, Prodi S1 Keperawatan kelas 4 reguler A. Di sini saya akan membuat salah satu video tentang teori komplementer pada terapi orang ingin berhenti kecanduan karena rokok. Baik, langsung saja kita saksikan videonya. Baik, sebelum masuknya ke praktek, di sini saya akan menjelaskan tentang materi terapi komplementer. Nah, untuk terapi ini saya ambil dari buku Psiki, lalu untuk halamannya saya taruh di sebelah kanan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari perilaku merokok. Perilaku merokok merupakan masalah kesehatan karena dapat menimbulkan berbagai penyakit, bahkan kematian. Perilaku merokok itu sendiri termasuk perilaku membeli, menghisap, dan menghembuskan asap rokok. Dapat pula sebagai salah satu respon spesifik dari seluruh respon. Misalnya seorang merokok karena percaya bahwa dengan merokok akan membantu mengurangi kadar stres yang dialaminya. Menurut Chaplin dalam Pranbadari tahun 1994. Bahaya merokok sebagaimana dilansir Environmental Protection Agency atau Badan Proteksi Lingkungan Amerika Serikat memastikan bahwa asap rokok mengandung 4.000 senyawa kimia. 200 diantaranya toksik atau beracun, 43 diantaranya pemicu kanker, dan secara global konsumsi rokok membunuh 1 orang setiap 10 detik. Menurut WHO, World Health Organization memperkirakan bahwa 2020 penyakit berkaitan dengan rokok akan menjadi masalah kesehatan utama di banyak negara. Bahkan kebiasaan merokok dianggap menjadi entry point pada penyalahgunaan narkotika, menurut Fatmawati pada tahun 2006. Smith atau dalam Komasari dan Helm pada tahun 2000 menyatakan bahwa pada umumnya individu mulai pertama kali merokok sebelum berusia 19 tahun. Data WHO juga semakin mempertegas bahwa jumlah perokok yang ada di dunia sebanyak 30% adalah remaja. Dengan jumlah perokok di Indonesia yang mencapai lebih dari 60 juta dan konsumsi rokok yang mencapai 240 miliar batang per tahun, maka dapat dikalkulasikan jumlah konsumsi rokok rata-rata per harinya itu yaitu 10,95 batang per hari. Dapat dikatakan bahwa pada tahun 2008 setiap perokok di Indonesia menghisap rata-rata 10 hingga 11 batang rokok per hari. Berdasarkan jumlah perokok, Indonesia menempati posisi ketiga terbesar dunia setelah India dan China, menurut Riskesdas pada tahun 2007 dalam profil tembakau Indonesia pada tahun 2000. Baik, yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara hipnoterapi dalam mengatasi ketergantungan merokok. Yang pertama itu, pada tahap awal dilakukan pendekatan dengan klien melalui wawancara dengan tujuan untuk mempermudah menggerakkan klien menuju perubahan yang diinginkan. Setelah itu baru akan dilakukan reframing atau pembingkaian ulang. Sambil melakukan wawancara agar klien mampu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif dan klien merasa tidak ragu atau takut untuk melakukan terapi. Pada tahap ini dapat dilakukan sugestivitas klien. Nah, yang kedua, melakukan induksi pada klien dengan metode yang sesuai untuk membawa klien ke kondisi hipnotis. Induksi adalah tahapan untuk membimbing klien ke dalam kondisi hipnosis. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu dilakukan pendalaman kondisi hipnosis sampai kondisi hipnosis klien dirasakan cukup dalam dan siap untuk diberikan terapi. Yang keempat, terapi hipnoterapi dengan pencarian sumber masalah melalui pikiran bawah sadar dan dilanjutkan penanaman sugesti-sugesti positif.
pembelajaran terhadap pikiran bawah sadar, frame-frame positif, dan hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan masalah penderita. Bila dianggap perlu, dilakukan pemberian ancor atau hambatan yang akan digunakan untuk menjaga emosional klien tetap stabil. Yang kelima, normalisasi atau pengembalian kondisi ke kondisi normal. Dalam sesi ini, klien akan dibimbing untuk kembali ke kondisi normal, dan setelah terbangun, klien masih dapat diberikan penguatan sugesti. Terapi dapat mengatasi ketergantungan rokok pada remaja. Berdasarkan analisa data dari 4 praktisi hipnoterapi dan 6 klien pecandu rokok remaja, dapat diketahui bahwa terapi hipnoterapi dapat mengatasi ketergantungan rokok karena yang pertama itu hipnoterapi mampu memprogram pikiran bawah sadar klien remaja yang mengalami ketergantungan rokok. Yang kedua, hipnoterapi mengatasi masalah pada sumbernya. Yang ketiga, hipnoterapi meningkatkan respon relaksasi tubuh dan pikiran. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa bahagia. Lalu materi yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tata cara hipnoterapi. Kalau yang di nomor 2 itu spesifiknya, tapi yang di sini saya akan menjelaskan intinya. Yaitu berdasarkan hasil analisa data dari 5 praktisi, hipnoterapi dapat diketahui tentang tata cara yang digunakan oleh praktisi hipnoterapi dalam mengatasi ketergantungan rokok pada remaja. Nah, yang pertama, tahap wawancara prainduksi atau pre-talk dan tes sugestivitas. Yang kedua, tahap induksi. Yang ketiga, tahap deepening dan deep level test. Yang keempat, tahap hipnoterapeutik. Dan yang terakhir yaitu tahap terminasi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas. Perkenalkan, nama saya Perawat Ibrahim Sahasika. Di sini saya yang bertugas untuk menghipnoterapi Bapak. Baik Mas. Bapak sendiri atas nama siapa? Nama saya Abdul. Abdul. Iya. Dipanggil berarti Abdul ya? Iya benar Mas. Baik. Sebelumnya di sini Bapak punya kendala apa? Di sini saya ingin berhenti merokok Mas, karena memang saya punya penyakit plek. Oh, pengen berhenti merokok ya? Iya benar Mas. Kalau boleh tahu, Bapaknya sendiri merokok itu sehari bisa berapa bungkus atau bisa berapa batang? Biasanya kalau memang saya sibuk itu bisa 2 bungkus, tapi kalau memang nggak sibuk itu biasanya 1 bungkus 1 hari. Oh baik. Nah itu untuk merokoknya diselingin sama kopi atau teh? Biasa saya selingi dengan kopi. Sama kopi ya? Iya. Baik. Mas. Nah, di sini saya akan memberikan hipnoterapi kepada Bapak karena kan Bapak sendiri ngomong pengen berhenti merokok ya? Iya benar Mas. Karena punya masalah di bagian fleknya, lalu darah tinggi juga ya Pak? Iya benar Mas. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hipnoterapi. Hipnoterapi atau terapi hipnosis kini banyak dimanfaatkan sebagai metode pengobatan. Nah, hipnoterapi ini bekerja dengan cara memasuki alam bawah sadar seseorang, lalu memberikan sugesti tertentu untuk membantu proses penyembuhannya Bapak. Baik Mas. Itu untuk sedikit penjelasan tentang hipnoterapi biar Bapak juga tahu ya. Iya. Nah, untuk kontrak waktunya di sini saya akan memberikan terapinya itu kurang lebih 15 menit, Pak. Apakah Bapak bersedia? Sangat bersedia Mas. Baik, kalau begitu tangan Bapak seperti ini. Oke. Bapak rokoknya ini ya? Iya. Boleh diambil Pak rokoknya. Lalu dinyalakan. Baik. Bagaimana Pak rasanya? Seperti rokok biasanya ya? Iya benar Mas. Baik. Nah, di sini saya akan merubah rasa rokok ini agar Bapaknya tidak ingin lagi untuk merokok. Nah, coba sini Bapak. Bapak minum terlebih dahulu, Pak. Oke, baik. Baik. Nah, ini saya taruh di sini dulu ya, Pak. Iya. Nah, nanti saya akan memberikan terapi kepada Bapak. Apa yang saya bicarakan
Bapak ikuti omongan saya ya. Iya baik Pak. Sebelumnya Bapak coba pejamkan matanya. Lalu tangannya seperti ini. Lalu taruh di sini. Coba cari mana letak yang paling sakit. Oke baik, sudah Pak. Di sini ya. Sudah di sini. Ya. Bapak ikuti kata-kata dari saya ya. Ya Allah, Ya Allah, saya ingin saya ingin untuk berhenti merokok. untuk berhenti merokok. Saya pasrah, Saya pasrah, saya ridho, saya ridho, saya rela saya rela untuk kesembuhan saya. untuk kesembuhan saya. Baik, saya akan menjelaskan kedua kalinya ya Pak. Ikuti kata-kata saya kembali. Ya Allah, Ya Allah, saya ingin sekali saya ingin sekali untuk berhenti merokok. untuk berhenti merokok. Saya rela, Saya rela, saya pasrah, saya pasrah, saya ridho saya ridho demi kesembuhan saya. demi kesembuhan saya. Baik, pegang rokoknya Pak. Lalu Bapak isap. Buang. Rasanya masih sama seperti rokok ya Pak? Iya. Baik. Kalau gitu saya akan memberikan terapi ya Pak. Nanti saya kasih aba-aba untuk hisap rokoknya. Tolong hisap ya Pak. Baik. Ya Allah, saya ingin sekali untuk berhenti merokok. Ya Allah, tolong hilangkan kecanduan rokok di dalam tubuh saya. Boleh disapa Pak? Ya Allah, tolong bantu saya untuk bisa berhenti merokok. Ya Allah, tolong hilangkanlah pemikiran saya untuk merokok. Boleh Pak disap kembali Pak rokoknya Pak? Baik. Oke Pak, agak dangak Pak. Ya Allah, saya ingin niat berhenti merokok. Ya Allah, tolong hilangkanlah rasa pengen merokok di dalam tubuh saya. Coba Pak, dihisap lagi rokoknya Pak. Rasanya masih rokok ya Pak? Iya. Baik. Ya Allah, saya niat sekali untuk berhenti merokok. Ya Allah, tolong hilangkanlah sugesti saya ingin merokok. Coba boleh disap lagi Pak rokoknya Pak. Baik. Agak hangat ya Pak. Ya Allah, saya niat sekali untuk berhenti merokok. Ya Allah, tolong bantu saya untuk tidak merokok kembali. Boleh disap Pak rokoknya Pak. Ya Pak, ini baru kontraksi sedikit ya Pak. Baik, ini terakhir Pak. Ya Allah, saya niat sekali untuk berhenti merokok. Ya Allah, tolong hilangkanlah rasa ingin merokok saya. Baik, coba disap kembali Pak rokoknya. Baik. Nah, coba Bapak minum terlebih dahulu Pak. Sudah. Di sini apa yang Bapak rasakan setelah saya kasih hipnoterapi yang tadi? Saya merasa mual ya Pak ya. Mual. Iya. Setelah saya kasih hipnoterapi yang Iya tadi ya. benar Pak. Setelah pas merokok. Coba Pak, Bapak isep lagi setelah tadi saya kasih terapi. Sudah ya Pak. Berarti ini untuk yang pertama itu tadi rasanya masih rasa rokok ya Pak? Iya, masih rokok biasa. Nah untuk yang barusan tadi yang Bapak isap itu rasanya seperti apa Pak? Pahit. Pahit ya Pak? Iya. Alhamdulillah, berarti hipnoterapi ini bisa berjalan dengan lancar. Karena gini Pak, tadi itu saya mensugestikan Bapak, tujuannya biar Bapak itu
ke bawah ke dalam alam bawah sadar Bapak. Dan saya juga berdoa meminta petunjuk kepada Allah supaya di dalam diri Bapak serta pemikiran Bapak dihilangkan jauh-jauh rasa ingin rokoknya Pak. Makanya rasa rokoknya sudah berubah ya Pak. Iya benar. Nah, Udah agak pahit ini Mas. sudah agak pahit berarti ya Pak. Baik, seperti itu berarti kurang lebih ya Pak untuk terapinya. Nah, untuk kedepannya saya akan mengontrol lagi Bapak kurang lebih 2 minggu ke depannya Pak. Saya akan kesini lagi, saya mau melihat perkembangannya Bapak. Apakah Bapak masih merokok, rasa ngerokoknya masih ada atau udah hilang rasa rokoknya, ya Pak? Iya baik. Baik. Sampai di sini ada yang ingin Bapak tanyakan kepada saya? Tidak ada Mas, cukup. Cukup ya? Iya. Kalau gitu saya pamit, semoga Bapaknya bisa untuk tidak merokok lagi ya Pak selama 2 minggu ke depan. Nanti saya kontrol terlebih dahulu. Kalau begitu saya pamit. Mari Mas. Mari Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih atas penyampaian yang bisa saya tampilkan di video yang tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.